Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6. Let us open our Bible to Isaiah chapter 6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian di dalam bahasa Indonesia, I will read once in Indonesian, dan saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara di dalam bahasa saudara masing-masing. and please follow along in your own language. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 saya bacakan bagi saudara sekalian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita sekali lagi berdoa mohon pimpinan Tuhan. Let us ask the Lord for his guidance. Tuhan, sekali lagi kami mohon anugerah-Mu ketika kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. O Lord, we ask for your guidance as we listen and meditate on your word. Tuhan berkati setiap kami, baik hamba-Mu berbicara, penterjemah, dan semua kami yang hadir di tempat ini. Please bless your servant who is preaching, the interpreter, and all of us who are listening today, Sehingga kami semua boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. so that we will be led by your Holy Spirit, Dan kami semua boleh mengerti kebenaran firman-Mu. and we can understand the truth of your word. Dan kebenaran firman-Mu itu boleh jatuh ke dalam hati kami yang paling dalam. And may the truth of your word touch our deepest parts of our heart Membentuk hati dan pikiran kami. and shape our hearts and our minds, Dan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kami. and will produce fruit that is pleasing to you. Berkati kami dan berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Bless us and have mercy on us, O Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur memuji Tuhan karena khususnya 27 tahun Tuhan sudah memimpin gereja ini. Brothers and sisters, today we thank God and praise him for he has led us for the past 27 years. Tidak banyak saudara-saudara yang hadir selama 27 tahun terakhir ini. I don't think there is many of you who have been here for the past 27 years. Mungkin yang paling awal hanya ada satu keluarga yang ada di tengah-tengah kita, karena 2 keluarga yang lain itu sudah satu sudah kembali ke Indonesia dan satu ada tugas dan pelayanan yang lain. There is only one family who has been with us since the beginning, who are still with us now. The other 2 families have had other things that they had to do. Ada keluarga Pak Agus dengan Ibu Syuling ada di tengah-tengah kita. There is Mr. Agus and Mrs. Schuling's family Boleh with us berdiri here. Pak Agus dan Ibu Syuling. Ibu Syuling ada di mana? Selamat. Iya. Ibu Syulingnya di atas ya. Oh, sakit Ibu Syuling. Wah, oke. Ya, kita sangat bersyukur. Waktu awal pertama kali kebaktian MRII, waktu itu disebutnya MRII Melbourne, itu pendeta Yoswali yang mewakili sinode menyerahkan pelayanan
di Melbourne itu kepada 3 keluarga. In the beginning of AREC Melbourne, Pastor Joshua Lee had given the church to 3 families. Pada keluarga Pak Agus, pada keluarga Pak Willy, dan keluarga Pak Hadi. So Mr. Agus's family, Mr. Willie, and Mr. Hadi. Dan kita sangat bersyukur dimulai dari hanya beberapa orang. And we truly give thanks that it started with only a small number of people. Selalu kalau saya mengingat akan awal-awal itu saya selalu teringat cerita Pak Willy. And when I reminisce about the times, I'm always reminded about Mr. Willie's story. Bagaimana dia kadang-kadang itu memulai di tempat di apartemen-apartemen daripada para pemuda. Of how he started off doing the fellowships in students' apartments. Dan satu kali dia mau datang ke satu apartemen pemuda itu, And one day he was going to one of their apartments, ternyata pemudanya tidak ada di rumah. and they were not at home. Dan waktu diketok-ketok tidak ada orang di rumah. He knocked on their door, but no one was at home. Jadi mereka bagaimana mau persekutuan hari itu? So how would they do their fellowship that day? Pak Willy dengan mungkin ada 3 orang lain ada di dalam mobil bersama-sama datang ke tempat itu. So Mr. Willie and 2 or 3 other friends, Para pemuda semuanya, they were all students, dan mereka tidak bisa masuk ke rumah itu. and they could not enter this apartment. Jadi mereka hari itu mengadakan persekutuan di dalam mobil. So that day they had their fellowship in the car. Karena mungkin tidak ada tempat yang lain dan sebagainya. Mungkin dan kalau tidak salah waktu itu harinya hujan. Because they had no other place to go, and on that day it was actually raining. Cukup romantis itu ya. So it's also quite romantic. 3-4 orang ada di dalam mobil, mereka bersekutu, memuji Tuhan, sharing firman Tuhan di dalam mobil. 3 to 4 people are in the car and they're praising God and sharing to one another. Itu salah satu permulaan bagaimana pekerjaan Tuhan dimulai di kota Melbourne. That is how our church began in the city of Melbourne. Biarlah kita tidak pernah melupakan akan saudara-saudara kita yang sudah memulai daripada pelayanan di tempat ini. May we not forget our brothers and sisters who have begun this ministry in this city. Dengan berjuang, dengan setia, dan terus melayani Tuhan sampai hari ini. With striving and faithfulness, they continue to minister to God to this day. Pak Agus dan Ibu Syuling masih melayani di sini. Mr. Agus and Mrs. Schuling continue to serve with us. Pak Willy dengan istrinya, Ibu Diana melayani mereka sekarang melayani hari Minggu itu di nursing home. Mr. Willie and Mrs. Diana minister at a nursing home. Dan Pak Hadi dengan istrinya, Ibu Lucy itu ada di Jakarta, ikut aktif dalam pelayanan di Jakarta. And Mr. Hadi and Mrs. Lucy are actively serving in Jakarta. Dan kemudian Tuhan kirim orang-orang satu demi satu, para mahasiswa dan keluarga, dan terus bertumbuh sampai hari ini. And God continues to send students, families, and His people until this day. Kita sangat bersyukur melihat langkah-langkah pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembentukan Tuhan di dalam hidup gereja Tuhan di tempat ini. We truly give thanks to see how God has led and grown His church until this day. Saya lupa menghitung, mungkin ada sekitar 8-9 para pemudi kita yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. I think there are around 8 to 9 of our students who have surrendered their lives to God. Dan sekarang sudah menjadi pendeta melayani di berbagai tempat. And they have become full-time ministers in different places in the world. Dan salah satunya adalah melayani bersama-sama dengan kita, yaitu Vikaris Yijin. And one of them is serving with us here today, that is Pastor Jin. Dan nanti kita harapkan ada lagi yang melayani sehingga pekerjaan Tuhan semakin diperlebar di tengah-tengah kota Melbourne ini. And we hope there will be many more to come so that God's work will be expanded in the city. Saudara sekalian, saya waktu mempersiapkan akan tema khotbah apa yang boleh disampaikan di ulang tahun ke-27 ini, Brothers and sisters, when I was preparing on what theme I should do for today's anniversary service, maka saya memikirkan satu kesadaran bahwa semua ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. I had the realization that everything was only by the grace of God. Nanti di akhir kebaktian ini kita akan memotong kue bersama-sama. And at the end of today's service, we will cut the cake together. Dan di atas kue itu akan tertulis, by the grace of God, we are that we are. And on the cake, it will be written, by the grace of God, we are what we are. Tentu modifikasi dari perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 15. It is a modification of Paul's saying in 1 Corinthians chapter 15. Paulus mengatakan, by the grace of God, I am that I am.
Paul says, by the grace of God, I am what I am. Tetapi karena kita bersama-sama, semuanya kita menyadari kita ada sebagaimana kita ada hari ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. But because we are here together, we realize that by the grace of God, we are what we are. Saudara sekalian, meski ini tema yang sering muncul di dalam berbagai konteks, Even though this theme often appears in various contexts, janganlah kita merasa sudah mengerti akan doktrin yang sangat penting ini. let us not feel as though we have fully understood this important doctrine, Karena ini adalah summary daripada seluruh hidup kita. because this is a summary of our entire lives. Waktu Paulus mengatakan, I am what I am because of the grace of God, When Paul says, I am what I am because of the grace of God, maka itu menyatakan seluruh keberadaan dia. Dia ada hari ini, segala apa yang dia miliki, semua apa yang dia sudah kerjakan, dan seluruh keberadaan dia, sampai ke tulang sumsum dia. Dia ada sebagaimana dia ada, hanya karena anugerah Tuhan. then he is saying that his whole being, everything that he is, everything that he has done, his whole life is only by the grace of God. Fanny Crosby, penulis hymn yang terkenal, juga menulis banyak lagu tentang the grace of God. Fanny Crosby, a famous hymn writer, also writes a lot about the grace of God. Salah satunya ketika dia menceritakan hidupnya, menceritakan kisah daripada hidupnya maka dia simpulkan dengan kalimat seperti ini. In one of her hymns, she tells about her life story. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan nanti, when I see him face to face, then I will tell the story saved by grace. And she says, when I see him face to face, then I will tell the story saved by grace. Ketika aku bertemu Tuhan muka dengan muka, maka kisah yang aku ceritakan, yang kesimpulan daripada hidupku adalah aku diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. When I see the Lord face to face, the summary of my entire life is the story saved by grace. Kita bisa percaya kepada Tuhan semata-mata karena anugerahnya. We can only trust in God because of his grace. Kita boleh hidup dan bernafas, itu adalah karena anugerahnya. We can live and breathe because of God's grace. Kita boleh berjuang dan berhasil, itu semata-mata karena anugerahnya. We can strive and be successful only by his grace. Dan pada akhirnya kalau kita selesai perjuangan dalam dunia ini, bertemu muka dengan Kristus, maka kita boleh katakan itu semua karena anugerah Tuhan. And in the end, when we have finished all our strivings and we meet Christ, we can say that that is all by the grace of God. Maka 27 tahun sejarah daripada GRI Melbourne yang sudah lewat, ini adalah kisah kecil tetapi berarti daripada anugerah Tuhan. So these past 27 years of ARIC Melbourne is a small but meaningful testimony of the grace of God. Anugerah Tuhan yang begitu besar mencakup dari awal sampai akhir, maka kita adalah 27 tahun kita boleh melihat, mencicipi dan menghidupi anugerah Tuhan itu bersama-sama sebagai satu keluarga Allah di tempat ini. God's grace is so great, and from the beginning to the end, and in these 27 years, we are able to taste and see and experience his grace. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak kita mengerti, merenungkan lebih dalam tentang anugerah Tuhan yang ajaib ini. And this morning, I would like to invite you to ponder upon the grace of God. Dan khususnya melalui kitab Yesaya, Nabi Yesaya, maka saya ajak kita untuk mengerti akan anugerah Tuhan melalui mengenal siapakah Tuhan yang memberi anugerah itu. And through the book of Isaiah, I would like to invite you to understand the grace of God through who he is. Maka Yesaya pasal yang ke-6 yang tadi kita baca dimulai dengan kalimat dalam tahun matinya Raja Usia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Isaiah chapter 6 begins with this. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Ini adalah visi yang diberikan Tuhan kepada Yesaya, visi tentang siapakah Tuhan di dalam kemuliaan dan kesuciannya. This vision was given to Isaiah about who God is in his glory and in his grace. Dan ini kemudian memberi dampak yang sangat radikal kepada Yesaya, mengerti bahwa seluruh hidupnya adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. And this had a radical impact on Isaiah because he realized that his entire life is only by the grace of God. Mari kita lihat beberapa hal tentang siapakah Tuhan yang digambarkan di dalam
pasal yang ke-6 kitab Yesaya ini. Let us take a look at who God is as illustrated in Isaiah chapter 6. Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan yang berdaulat. The first thing is that he is a sovereign and living Lord. Kita membaca tadi bahwa Yesaya di dalam keadaan berduka karena Usia, raja yang dia kasihi itu sudah mati. We have read before that Isaiah was in a state of grieving because King Uzziah had died. Meskipun Usia pada akhir hidupnya itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, tetapi sepanjang hidupnya sebelum akhir itu dia hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang mempermuliakan Tuhan. Even though at the end of his life, King Uzziah had committed sins, for the majority part of his life, he was faithful to God and did what was pleasing in his eyes. Maka Yesaya berduka karena rajanya Usia itu sudah mati. So Isaiah grieved that his King Uzziah had died. Tetapi Yesaya kemudian diberikan penglihatan dan Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada Yesaya. But Isaiah was given a vision that the Lord wanted him to see. Tuhan mau mengingatkan Yesaya bahwa meskipun Raja Usia sudah mati, tetapi Tuhan, Raja di atas segala raja itu tetap hidup. The Lord wanted to remind Isaiah that even though King Uzziah had died, the Lord himself was living and he is the King of Kings. Dan dia duduk di atas tatanya yang sangat tinggi. And he is seated on his throne. Mazmur 90 mengatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Psalm 90 verse 2 says, "From everlasting to everlasting you are God." Dia adalah Allah yang hidup sebelum segala sesuatu ada. He is the living God before everything came to be. Dia adalah Allah yang hidup ketika Adolf Hitler itu mati bunuh diri. He is the living God when Adolf Hitler committed suicide. Dan dia akan terus hidup ketika Presiden Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin itu akan mati. And he will continue to be the living God when President Joe Biden, Xi Jinping, and Putin die. Dia akan tetap hidup ketika presiden-presiden Indonesia, baik yang sekarang maupun yang akan datang itu mati. Dia Tuhan yang tetap hidup. He will continue to be the living God when all the Indonesian presidents will die. Sekitar 100 tahun lagi penduduk dunia mungkin akan mencapai 9 miliar. About 100 years from now, the world's population is estimated to be around 9 billion. Dan kita semua yang hidup, termasuk bayi-bayi yang sekarang masih bayi, 100 tahun lagi semua 8 miliar manusia yang sekarang hidup sudah tidak ada lagi. And all of us here today, including the babies, the 8 billion people, we will not be there. Tetapi Tuhan akan tetap hidup dan dia tetap berdaulat atas segala sesuatu. But the Lord will continue to live and he will be sovereign over all. Dia berdaulat atas segala kuasa yang ada di bumi dan yang surga. He is sovereign over all the powers on earth and in heaven. Dan dia adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. He acts in accordance with his will and nothing Dan can challenge him. tidak ada yang bisa menentang akan kehendaknya. And nothing can challenge him. Dia adalah raja di atas segala raja dan hakim yang teragung. He is the King of Kings and the great supreme judge, Yang keputusannya tidak lagi bisa dibanding. whose verdict cannot be compared. Kalau sekarang ada dispute di pemilu, mereka mau banding ke mahkamah yang lebih tinggi. If we have a dispute in the elections, they can bring it up to a higher authority. Tetapi kalau nanti ada Tuhan yang menghakimi akan hidup manusia, maka tidak ada lagi yang lebih tinggi di mana kita bisa appeal. But when God judges humanity, we cannot appeal to any other authority. Pengenalan Allah yang demikian adalah sesuatu yang mengerikan jika kita adalah musuh-musuh daripada Allah. This understanding of who God is in fact terrifying if we find ourselves to be his enemies. Karena dia berdaulat dan dia akan menghakimi dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan akan hidupnya, akan apa yang mereka lakukan. Because he is sovereign and he will judge and we will all be responsible for what we have done. Tapi pengenalan ini akan memberi kedamaian dan ketenangan yang melampaui segala akal kalau kita adalah anak-anaknya. But this understanding will give us peace if we are his children. Hal yang pertama di sini kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan dia berdaulat atas segala sesuatu. The first point today, we see how God is a sovereign and living. Dan tentu itu pandangan pertama yang Yesaya lihat dan itu memberi kekuatan kepada dia.
And this is what Isaiah saw, and it gave him great strength. Bukan hanya demikian, maka Tuhan juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus dan mulia. And God also reveals himself to be a holy and glorious God. Ayat yang ketiga, ketika para serafim itu berdiri punya 6 sayap, menutup muka mereka, dan mereka kemudian memuji Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. In verse 3, the seraphim with 6 wings, they called to each other and said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." Kata kudus ini pertama-tama bukan berarti dia tidak berdosa, The word holy does not mean sinless, does not only mean does not sinless. only mean sinless, Tetapi kudus itu pertama-tama berarti dia terpisah atau dikhususkan bagi Allah. but firstly, holy means to be set apart or for the Lord. Karena para serafim di sini adalah makhluk yang meskipun kita tidak jelas tidak ada bagian lain yang menceritakan tentang serafim ini, Because these seraphim beings, even though it is a bit unclear on what they are, tetapi kemungkinan besar dia adalah makhluk sorgawi, mungkin seperti malaikat, yang pasti mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berdosa. but it is likely that they are heavenly beings like angels, and they are definitely beings that are sinless. Maka para serafim yang tidak berdosa pun harus memuji Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. And this seraphim who are sinless, they still have to praise God. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Bahkan lebih lagi, makhluk sorgawi ini harus menutup wajah mereka, menutup kaki mereka, tanda hormat dan tanda memiliki ketakutan yang kudus di hadapan Allah yang kudus. And these heavenly beings have to cover their face and feet with a sense of holy fear. Allah yang kudus berarti tidak ada yang seperti Dia. Dia terpisah, berbeda dengan siapapun yang ada di dalam alam semesta ini. The holy God means that there is none like him. He is different and separate from any other being. 1 Samuel 2 ayat 2 mengatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. 1 Samuel 2 verse 2 says, "There is none holy like the Lord, for there is none besides you." Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 25. And in Isaiah 40 verse 25, God says, kepada siapakah engkau mau membandingkan aku, atau siapakah yang setara dengan aku? God says, "To whom then will you compare me, that I should be like him?" Maka ketika Musa bertanya kepada Tuhan, nanti kalau orang bertanya, siapa yang mengutus aku kepada mereka? When Moses asked the Lord, if the people ask me, who is sending me? Maka Tuhan mengatakan, I am who I am that sent you to the people of God, to the Israel. The Lord said, "I am who I am who sent you to the people of Israel." Maka tidak bisa waktu Musa bertanya, siapakah kamu, siapakah engkau, yang aku harus kasih tahu kepada mereka siapa yang telah mengutus aku. Maka tidak ada yang bisa dikatakan lagi selain mengatakan, aku adalah aku. When Moses asked, who should I say that is sending me? There is nothing else that can be said except I am who I am. Ini adalah arti kekudusan daripada Tuhan Allah yang kudus. This means that this is the holiness of God. Dia terpisah, dia berbeda sama sekali, dan dia dikhususkan. Memang kalau barang-barang yang kudus adalah barang-barang itu dipersembahkan, dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan. He is separate, he is different, and he is dedicated and special. Alkitab berbicara tentang holy ground, The Bible talks about holy ground, yaitu ketika Musa berdiri melihat semak yang terbakar, berapi tetapi semaknya tidak terbakar. when Moses saw the burning bush. Maka Tuhan mengatakan, copot kasutmu, karena tanah yang kau berdiri adalah tanah yang kudus. The Lord said to him to take off his sandals because the ground that you are standing on is holy. Tanah yang kudus bukan berarti itu bersih sama sekali, tidak ada kotoran. Holy ground does not mean that it is clean ground, Karena pasti pada saat itu masih ada kotoran hewan di situ, karena itulah tempat di mana hewan Musa menggembalakan kambing dombanya. of course there is animal feces there, Tetapi Tuhan mengatakan ini adalah tanah yang kudus. but God said that this is holy ground. Karena saat itu Tuhan hadir dan tempat itu dikhususkan, Tuhan mau berbicara kepada Musa. Because that is where God's presence was, and it was a place that was for the Lord. Alkitab juga berbicara tentang holy nation, bangsa yang kudus.
The Bible also talks about a holy nation. Berarti bangsa ini adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk dipakai menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah akan dunia ini. This means that this nation was separated and dedicated to the Lord to be his witness. Juga ada Alkitab bicara tentang holy man, holy woman. The Bible also talks about holy men and women. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus disebut adalah orang-orang kudus. People who are redeemed by Christ are called holy men and women. Tadinya adalah orang-orang berdosa, tetapi sekarang ditebus dan dibersihkan oleh Tuhan dan dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, maka disebut sebagai orang-orang yang kudus. Before they were sinners, but after being redeemed by Christ, they are set apart to do God's work. Tetapi kalau kita menaruh kata kudus ini kepada Tuhan, But when we put this word holy to God, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, holy, holy, holy is the Lord, maka kita masuk ke dalam daerah yang menyatakan keterbatasan bahasa kita. we delve into an area that our language cannot describe. Karena ini adalah kekudusan, kudus Allah dipisahkan, dikhususkan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Because God being holy, he is separated, but separated from what and for who? For himself. Maka itulah aku adalah aku. Itu adalah menyatakan bahwa dia adalah Allah yang satu-satunya, yang tidak ada seperti dia, dan dialah yang patut dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. That is why I am who I am declares that God is the only Lord and there is none besides him, and he is the only one worthy of worship. Dan ayat yang ketiga kemudian para serafim itu melanjutkan. And in verse 3, the seraphim continues on. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Maka Tuhan juga adalah Tuhan yang mulia. So God is a God of glory. Maka John Piper mencoba menjelaskan apa bedanya kekudusan dan kemuliaan Allah. And John Piper tries to differentiate between holiness and glory. Dia mengatakan kekudusan Allah itu adalah kemuliaannya yang terselubung. And he says the holiness of God is the glory of God veiled. Tetapi kemuliaan Allah adalah kekudusan Allah yang dinyatakan kepada manusia. But the glory of God is his holiness revealed to humanity. Kekudusan adalah diri Allah pada dirinya sendiri. The holiness of God is in his own being. Tetapi ketika kekudusan itu dinyatakan kepada manusia, maka manusia melihat kemuliaan daripada Allah. But when that holiness is revealed and expressed to humanity, then we see his glory. Ini saudara sekalian, inilah Allah yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya ini. And this is the God that is revealed in the book of Isaiah. Dan ketika Yesaya melihat akan kemuliaan daripada Tuhan, Tuhan yang bertata, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, dia meresponi dengan cara demikian. And when Isaiah saw this God, the great God who reigned on his throne and who was filled with glory, he responded like this. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Isaiah said, "Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Kata celaka yang dikatakan Yesaya di sini adalah sangat signifikan. The word woe that Isaiah declares is actually very significant. Karena sebelum ayat pasal yang ke-6, kita melihat Yesaya sudah 6 kali mengucapkan kata celaka, celakalah, khususnya kepada bangsa Israel yang terus hidup di dalam dosa, yang terus melawan kehendak Tuhan. Because in the previous chapter, Isaiah had declared 6 times woes to the Israelites because of their sin and wickedness. Tetapi kita tahu bahasa Israel, kalau angka 6 itu seperti ada sesuatu yang missing, karena seharusnya secara sempurna kata itu harus dikatakan 7 kali. And we know back in the times, the number 6 meant that something was incomplete because it should have been said 7 times.
Karena itu waktu kita membaca sebelum pasal yang ke-6 maka seperti ada yang menggantung mengapa Yesaya berhenti 6 ucapan celaka kepada bangsa Israel yang berdosa. So before reading chapter 6, it feels like we've been left hanging. Why is there not a seventh woe? Maka kita membaca di sini ternyata ucapan celaka yang ketujuh yang sempurna itu justru ditujukan bagi dirinya sendiri. And we read here that the seventh woe is actually declared to himself. Inilah saudara sekalian pertemuan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus dan yang mulia. This is an encounter of a sinful man with the holy and glorious God. Seorang penulis mengatakan tidak ada orang yang bertemu dengan Allah sejati dan tidak tergoncang sampai kepada jiwanya yang paling dalam. There was a writer who once said, "There is no one who has encountered the one true God who was not shaken to their core." Ketika orang mengatakan dia bertemu dengan Allah tetapi tidak ada perubahan sama sekali dan dia rasa tenang-tenang saja, kemungkinan besar dia belum bertemu dengan Allah yang sejati. If someone says that they have encountered the Lord, but their lives have no change and they are not shaken to the core, then it is likely they have not encountered the Lord. Dan secara khusus dan ironis Yesaya ini ketika bertemu dengan Tuhan, dia menyadari keberdosaannya justru di dalam perkataannya. And ironically, when Isaiah encountered the Lord, he realized his sinfulness in his speech. Kenapa saya katakan ironis? Karena Yesaya adalah seorang nabi dan seorang nabi yang paling penting adalah perkataannya karena dia menyampaikan akan perkataan atau firman daripada Tuhan. Why is this ironic? Because Isaiah is a prophet of God, so his speech and the words he say is the most important thing that he has. Tetapi dia sadar bahwa mulutnya najis, mulutnya perkataannya yang keluar dari mulutnya itu belum sepenuhnya berkenan kepada Tuhan. But he realized that his speech, his lips, was unclean and that it was not glorifying God. Maka dia menyatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. That is why he says, "Woe is me, for I am lost. I am a man of unclean lips." Dan juga Yesaya adalah seorang yang dihormati sebagai nabi Allah di tengah-tengah bangsa Israel. He is also a well-respected prophet amongst the Israelites. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan yang sejati, maka dia sadar dia habislah celaka seperti celaka tawu itu adalah seperti telur yang dilempar ke tanah, hancur berantakan. But when he encountered the Lord, he knew that he was all done for, that he is, "Woe is me, for I am lost." Tapi disinilah kemudian kita melihat anugerah Allah dinyatakan kepada Yesaya. But here we also see how the grace of God is revealed to Isaiah. Dan ini adalah gambar yang powerful tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam keselamatannya. And this is a powerful imagery of the grace of God that he gives to us in salvation. Mari kita baca bersama-sama ayat 6 dan ke-7. Let us all read together verse 6 and 7. Yesaya 6 ayat 6 dan 7, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Isaiah 6 verse 6 to 7. Tetapi seorang Then daripada one of the serafim seraphim itu flew to terbang me, mendapatkan aku. Di having tangannya in ada his bara hand a yang burning diambilnya coal that dengan he had sepit taken dari with atas tongs from mezbah. the altar. Ia menyentuhkannya And he touched kepada my mulutku mouth and serta said, berkata, lihat, "Behold, ini telah this has menyentuh touched your bibirmu. lips. Maka Your guilt is kesalahanmu taken telah away, dihapus and your dan sin dosamu atoned telah for." diampuni. Sudah melihat ini adalah bara api atau live coal itu diambil oleh serafim dari atas mezbah. We see here that the seraphim took a burning coal from the altar. Dan mezbah adalah tempat korban binatang itu dipersembahkan untuk pengampunan dosa. And the altar is the place where animals were sacrificed for the forgiveness of sins. Berarti ini sesuatu, mau menyatakan sesuatu yang penting di sini. So this is saying an important thing here, Bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. that without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sin. Dan burning coal itu, bara itu kemudian diambil itu pun dengan sepit dan kemudian disentuhkan kepada mulut Yesaya. And that burning coal was taken with tongs and touched the mouth of Isaiah. And it touched his mouth. Pasti membakar mulutnya. And it burned his mouth. Pasti sesuatu yang sangat menyakitkan. It must hurt a lot. Tetapi ini sesuatu yang perlu dikerjakan. But this was necessary. Maka dua hal yang terjadi di sini. And there was two things that happened here. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, itu yang pertama. Dan yang kedua,
dosamu telah diampuni. It says here, "Behold, this has touched your lips, and firstly, your guilt is taken away, and secondly, your sin is atoned for." Kesalahannya telah dihapus, artinya dia yang bersalah, guilty di hadapan Tuhan, yang patut menerima murka dan hukuman Tuhan. His guilt that is taken away, that means he was guilty and he was deserving of God's wrath. Sekarang kesalahannya itu telah dihapus. Now his guilt is taken away. Dia tidak lagi bersalah di hadapan Tuhan. He's no longer guilty before God, Dia boleh dikatakan orang yang benar di hadapan Tuhan. and he was declared righteous before God. Dan yang kedua adalah dosanya telah diampuni. And secondly, his sin is atoned for. Dia tidak lagi menjadi orang berdosa, tetapi dinyatakan sebagai orang yang kudus di hadapan Tuhan. He is no longer considered a sinner, but a holy person in the eyes of God, Karena dia telah dikuduskan dan dosanya telah diampuni. because he has been sanctified and his sin was forgiven. Saudara, ini gambaran yang indah tentu dan tidak sulit kita mengerti. Ini semua adalah bayang-bayang dari apa yang dikerjakan Kristus bagi kita. This is such a beautiful illustration, and it foreshadows what Christ will do. Sang domba Allah yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita. The Lamb of God who poured out his blood for us on the cross. Sehingga setiap orang yang menerima Kristus, percaya di dalam Kristus, So that everyone who receives Christ and trusts in him, kesalahannya telah dihapus dan dosanya telah diampuni. their guilt is taken away and their sin is atoned for. Maka inilah yang kita boleh mengerti. Yesaya ada, Yesaya kemudian melanjutkan pelayanannya. Dia seluruhnya keberadaannya adalah karena anugerah Tuhan. And as Isaiah continued on his ministry after this, he realized that everything that he was only by the grace of God. Seluruh keberadaannya, sekarang seluruh hidupnya, dia dan boleh berjalan melanjutkan akan hidupnya. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. His whole being, his whole life is only by the grace of God. Dia pasti hatinya penuh dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. And his heart would be filled with thanksgiving. Ada satu kisah yang membuat kita boleh mengerti, menghayati akan hal ini. There is a story that will help us to understand this. Satu kisah yang betul-betul terjadi kepada seorang veteran perang yang bernama Eddie Rickenbacker. This is a true story that happened to a war veteran whose name was Eddie Rickenbacker. Dia berperang di Perang Dunia Pertama dan kemudian dia ikut berperang di Perang Dunia Kedua. He went to World War I and World War II. Tetapi tidak ada yang tahu ceritanya. Tidak banyak yang tahu tentang apa yang dia alami. But not many people know of his story. Kebanyakan orang melihat dia selesai perang, dia veteran perang, dan seorang yang sudah tua dan kelihatan agak nyentrik. Many people see him just as a war veteran after finishing his war duties, and he looks a bit eccentric. Dan dia setiap hari Jumat sore itu dia keluar dari rumahnya. Every Friday night he went out of his house, Dan dia selalu membawa satu ember yang berisi shrimp, udang-udang kecil. and he went out carrying a bucket filled with shrimps. Dan dia berjalan, dia rumahnya tidak jauh dari pantai, dia berjalan ke pantai dan kemudian berjalan menuju dermaga. And his house was not far from the beach, so he went out and he walked out to the pier. Sambil membawa satu ember penuh dengan udang. He walked there carrying the bucket filled with shrimps. Dan dia sampai ke ujung daripada dermaga itu. And he reached the end of the pier. Setiap Jumat hampir tidak pernah gagal, hampir tidak pernah tidak, dia pergi dan melakukan itu. And he never missed a week. Every Friday he would go there to the pier. Dan dia sampai ke ujung itu, dia orang-orang sudah mulai sepi, orang-orang sudah meninggalkan tempat itu. And as he reached the end of the pier, people were starting to go home and it was getting quiet. Dan dia kemudian mulai mengambil udang itu dari embernya. And he started to take out the shrimp from his bucket. Dan tiba-tiba tidak lama kemudian ada titik-titik putih datang menghampiri dia. And soon after there was tiny white dots that came to him. Dan itu adalah seagull yang datang untuk memakan akan udang yang dia sebarkan itu. And it was actually a flock of seagulls that came to eat the shrimp. Dan sambil melemparkan udang-udang itu, ada sesuatu yang dia katakan di mulutnya. And as he threw the shrimp out,
to the seagulls, there was something that he uttered. Orang-orang di sekeliling mereka, di sekeliling tempat dia tinggal, mengenal mereka mengenalnya Old Ed, si Ed yang tua ini. Everyone who lived around him called him as Old Ed. Dan mereka merasa ini orang tua veteran perang yang agak antik, yang agak eksentrik. And they viewed him as an old veteran that was quite eccentric. Karena mereka tidak tahu cerita di balik mengapa dia melakukan itu setiap hari Jumat. Because they did not know the story behind that, why he is doing that every week, throwing the shrimps out to the seagull. Ceritanya adalah waktu dia pada Perang Dunia Kedua, maka pesawat yang dia sedang bawa itu tertembak oleh musuh. The story is during World War II, the plane that he was on was shot down. Maka dia jatuh ke tengah-tengah laut bersama dengan beberapa temannya. And he fell in the middle of the sea with some of his friends. Dan beruntung sekali dia dan teman-temannya tidak mati, tetapi bisa pegang ada lifeboat yang mungkin dari bagian daripada pesawatnya dan sebagainya. And thankfully they did not die, but they were able to hold on to some lifeboats. Dan tetapi mereka terapung-apung berhari-hari di tengah kalau tidak salah Pacific Ocean. But they were floating and stranded on the Pacific Ocean for many days. Pada hari ketiga atau keempat, semua makanan yang mereka ada sisa sudah habis semua. By the third or fourth day, they had finished all their food supplies. Dan mereka sudah semakin lapar dan semakin haus dan haus. Mereka menunggu air hujan untuk turun sehingga mereka bisa bertahan hidup. And they were getting more and more hungry and thirsty, and they were waiting for the rain so that they could drink it. Sampai hari yang ke-8 kira-kira mereka sudah sangat lemah, sudah sangat kelaparan, sangat kehausan. Mereka pikir mereka tidak lama lagi akan mati. And by the 8th day, they were so weak, they were so hungry and tired and thirsty, they thought that they would die. Mereka punya alat-alat pancing yang mungkin menempel di lifeboat itu, tetapi mereka tidak ada umpan untuk memancing. They did have some fishing equipment on the boat, but they had no bait. Maka hari itu, sore itu adalah Jumat sore. And that was a Friday night. Mereka merasa ini mungkin malam terakhir mereka. And they thought to themselves, this will be the last night of my life. Maka mereka berdoa bersama-sama dan seperti menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. And they prayed together and they surrendered their lives to God. Dan mereka kemudian tidur pada Jumat sore itu. And they slept on this Friday night. Dan si Eddie Rickenbacker ini tidur dengan topi perangnya ditaruh di mukanya, menutupi mukanya. And as he slept, Eddie put his cap on his face. Di tengah-tengah tidur yang lelap itu. And in his peaceful sleep. Dan sudah tubuh yang sangat lemah. And his body was very tired. Tiba-tiba dia terbangun. He was suddenly woken up. Karena ada seagull nempel di topinya. Because there was a seagull that landed on his hat. Dia langsung berpikir dengan cepat. And he quickly thought to himself, apa yang harus saya lakukan? what should I do? Dia menahan napasnya. He held his breath. Dan dengan satu gerakan cepat, And in one quick move, dia dapat menangkap seagull itu. he captured the seagull. Dan seagull itu menjadi memperpanjang hidup mereka. And that seagull allowed them to live longer. Dipotong dan mereka makan untuk berempat kalau tidak salah di lifeboat itu. They took the seagull and divided it among themselves. Dan bukan hanya mereka bisa makan, ususnya bagian dalam daripada seagull itu dipakai untuk mancing. They ate the seagull and they took the intestines as bait. Dan kemudian mereka mendapat ikan dan kemudian mereka makan ikannya, dalamnya ikan juga dipakai untuk mancing lagi. They used the bait to fish for some fish, and once they got fish, they used those fish as bait to get more fish. Dan kemudian terus bertahan sampai 24 hari. And they survived for 24 days. Baru hari ke-24 akhirnya mereka ditemukan oleh tentara Amerika dan mereka ditolong. And on the 24th day, they were found by some American soldiers and they were helped. Karena itulah setiap hari Jumat, Old Ed tidak pernah lupa. That is why every Friday, Old Ed does not forget. Artinya penuh syukur dia membawa akan shrimp itu ke dermaga. His heart is filled with thanksgiving and he carries these shrimps to the pier. Dia memberikan udang kepada seagulls. And he gives it out to the seagull. Dan dia sambil mengucapkan thank you kepada seagulls itu.
And he says to the seagulls, thank you, thank you. Saudara sekalian, ini gambaran yang indah, tentu bagi gambaran yang sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita. This is a beautiful illustration and story, but it is very small in comparison to what Jesus has done. Seagull itu tentu tidak rela menyerahkan dirinya. Of course, the seagull is not sacrificing their life. Dia terpaksa ditangkap oleh Old Ed. They were forced to do it. They were captured. Tapi kita memiliki juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. But we have our Lord Jesus Christ, who is the creator of heaven and earth. Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. He is the glorious and living God who is reigning over all things, Tetapi dia rela datang ke dalam dunia but he was willing to come on earth dan menjadi manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. to become human and to stay obedient until dying on the cross, Supaya dosa kita itu diampuninya. so that our sins are forgiven, Supaya kesalahan kita boleh dihapus. and so that our guilt is taken away. Hutang kita boleh dipaku di atas kayu salib. Sudah lunas, sudah selesai. Our debt is nailed to the cross and it is paid for. Ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, And when we approach the Lord's table, biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. may our hearts be filled with thanksgiving. Itulah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. That is the greatest grace that God has given to us. Kita bersyukur hari ini 27 tahun Tuhan memimpin gereja kita. We give thanks today that God has led this church for the past 27 years. Tetapi 27 tahun pimpinan Tuhan dalam gereja kita itu semuanya berakar daripada anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan dari situlah terpancar berbagai anugerah yang menjadi bonus di dalam hidup kita. And God's guidance over his church is rooted in the grace of God in Jesus Christ, and it is expressed and reflected in more and more graces. Biarlah kita ketika menghampiri meja Tuhan, hati kita penuh dengan syukur, bersyukur, dan menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. As we approach the Lord's table, let our hearts be filled with thanksgiving and let us surrender our lives to God. Inilah yang juga dijelaskan di dalam Yesaya pasal 6 di dalam ayat selanjutnya. And this is also what is explained in Isaiah chapter 6 in the following verses. Hati yang penuh syukur karena anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. A heart that is filled with thanksgiving is expressed in a life that is obedient to God. Seperti tadi saya mengutip juga perkataan Paulus. I have quoted Paul before. Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Paul says, I am what I am because of the grace of God. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. But he doesn't stop there. Kalimat selanjutnya adalah, karena itu aku bekerja lebih giat daripada semua rasul. And he continues on, because of that, I worked harder than any of them. Anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepadaku tidaklah menjadi sia-sia, melainkan aku bekerja lebih giat daripada semua rasul. The grace of God that he has given to me is not in vain because I worked harder than any of them. Saya pernah katakan ini kalimat yang kalau dimengerti seperti sangat-sangat sombong luar biasa. I have once said that this statement might seem very boastful. Karena Paulus mengatakan dia bukan hanya bekerja lebih giat daripada Petrus, lebih giat daripada Yohanes, tetapi dia mengatakan dari semua rasul digabung pekerjaannya, aku lebih giat daripada semuanya itu. Because Paul is saying that he does not work harder than just Peter or John, but all of the apostles, if all their work were combined together, he works harder than all of them. Tapi kemudian dia tutup dengan kalimat selanjutnya. But then he concludes with the following sentence. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam aku. But it is not me, but it is the grace of God that works in me. Dia menyadari dari awal sampai akhir semuanya adalah anugerah Tuhan. He realized that from the beginning to the end, it is only by the grace of God. Inilah yang juga menjadi respons Yesaya. And this is also Isaiah's response. Ketika dia mengalami anugerah Tuhan. When he experienced God's grace, Pengampunan Tuhan dan yang telah dinyatakan kepada dia. the forgiveness that was revealed to him, Maka dia mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. and he heard the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Ya mungkin lebih tepat, siapa yang mau pergi untuk kami. Ini adalah Allah Tritunggal di sini.
Maybe it is more accurate and it says, "Who will go for us?" God the Trinity. Maka Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. And Isaiah says, "Here I am, send me." Saudara sekalian, respons pertama mengerti anugerah Tuhan adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Our first response is to surrender our lives to God. Tapi biarlah kita mengerti waktu kita menyerahkan hidup kita dan kita mau taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. When we surrender our lives to God and when we want to obey what His will is for us, Ini bukan hanya karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, this is not only because of the grace that He has already given to us, tetapi ini adalah juga karena anugerah Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita di depan. but also because of the grace that He will give us to us in the future. Ketaatan kita kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan, kepada perintah Tuhan, bukan hanya karena Tuhan telah beranugerah di dalam hidup kita. Our obedience to God to follow His will is not only because of the grace that God has already given to us. Itu pun sebenarnya sudah cukup karena Tuhan telah memberikan segala-galanya, maka kita patut juga memberikan segala-galanya kepada Dia. This is already enough because God has given us everything, so we should give Him everything. Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita patut mengasihi orang lain. Because He has loved us, then we should love other people. Karena Tuhan telah melayani kita, maka kita patut melayani orang lain. Because God has served us, then we should serve others. Tetapi Alkitab janji Tuhan lebih indah bahkan daripada itu. But what the Bible illustrates is even more beautiful than that. Tuhan menyatakan perintahnya, menyatakan panggilannya supaya kita taat kepada Dia. God says His commands and His wills for us to obey, Bukan hanya karena Dia telah mengasihi, melayani, dan menyerahkan dirinya bagi kita. not only because He has served and loved and given His life to us, Tetapi Dia berjanji ketika engkau taat, kau melayani, hidup melakukan kehendakku, but He promises that when we live for Him, when we obey and do His will, ada janji, ada anugerah Tuhan di depan yang akan menantikan kau. there is future promises and future grace that will be with you. Kita membahas di dalam 2 minggu yang lalu dari 1 Petrus 5. We have discussed 2 weeks ago from 1 Peter chapter 5 Supaya kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. for us to cast all our anxieties on Him. Ada janjinya di situ. So there is a promise there. Serahkan segala khawatirmu kepada Dia. Cast all your anxieties on Him Karena Dia adalah Tuhan yang memelihara kau. because He is a God who cares for you. Dia akan menyatakan anugerahnya di depan. He will show His grace to you. Dia sudah menyatakan anugerahnya yang terbesar di masa yang lalu. He has shown His greatest grace in the past, Tetapi akan ada banyak bonus-bonus di depan anugerah Tuhan yang Dia akan nyatakan ketika kita taat dan hidup melakukan kehendak-Nya. but He will continue to show His grace to us as we live and obey Him. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Romans 8 verse 32 says, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita. He who did not spare His own Son but gave Him up for us, Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? how will He not also with Him graciously give us all things? Ada janji Tuhan di depan. So there is God's future promise. Maka biarlah di dalam ulang tahun kita yang ke-27 ini, So in this 27th anniversary, biarlah hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan yang menyatakan anugerahnya. may our hearts be filled with thanksgiving to God who has shown His grace to us. Anugerah yang telah dinyatakan yang terbesar di dalam anaknya yang tunggal mati bagi kita. His great grace that has been shown to us in the death of His Son, Jesus Christ. Tapi juga kita boleh taat kepada Dia, melakukan kehendak-Nya. But we can also obey and do His will Karena ada anugerah lagi di depan yang Tuhan sediakan bagi kita. because He provides us with future grace. Ada janji-janji Tuhan yang hanya akan kita terima, akan kita alami ketika kita taat hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. There are promises that God gives to us that we can only experience when we follow and obey Him. Biarlah ketika kita menghampiri meja Tuhan sekali lagi hari ini, So as we approach the Lord's table today, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur untuk anugerah yang telah Tuhan kerjakan, berikan dalam hidup kita. may our hearts be filled with thanksgiving on the grace that God has shown and given to us. Tapi juga kita boleh menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. But may we also surrender our lives once again into the hands of Supaya God, Tuhan pakai
hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup taat melakukan kehendak Tuhan, hidup melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. so that we obey God and do His will, and that His will be done in our lives. Karena kita tahu ada anugerah di depan yang disediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Because we know that there is future grace that is given to all of His children. Karena Tuhan terus memimpin kita memasuki tahun-tahun ke depan daripada perjalanan gereja kita. May the Lord continue to lead this church in the years to come. Biarlah Tuhan dipermuliakan, Tuhan berkenan, karena kita adalah orang-orang yang penuh syukur, ingin memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. May the Lord be glorified, and may He be pleased with us as we praise and glorify Him. Sekaligus Tuhan sudah memberikan janjinya untuk kita pegang, untuk kita taati, dan Dia sedang ingin memberikan akan pimpinannya yang baru, kesetiaannya yang boleh kita alami secara segar setiap hari. God gives us His promises to hold on to, and He is giving us His guidance and His leadership for us to hold on Ada to. banyak pekerjaan Tuhan yang terus selama hidup kita, ada banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Throughout our lives, there are many things that God provides. Saya sudah hampir 18 tahun menjadi hamba Tuhan di gereja ini. I have been the pastor of this church for almost 18 years. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memimpin, memberkati akan gereja ini dan semua jemaat di tempat ini. And I have seen how God has blessed and guided the congregation of this church. Dan salah satunya adalah karena kita mengerti anugerah Tuhan yang besar. And one of the reasons why is because we understand the great grace of God. Dan anugerah itu mendorong kita untuk boleh taat melakukan kehendak Tuhan. And that grace motivates us to obey Him. Dan kita terus melihat Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam kehidupan kita. And we continue to witness His works and see His grace evident in our lives. Kita tidak berhenti dan terus ingin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. We will continue looking forward to what God will do in our Dan lives. pasti pekerjaan Tuhan belum selesai bagi setiap kita pribadi-pribadi maupun sebagai satu gereja Tuhan di tempat ini. And I am sure that God's work is not complete yet in our individual lives and in the church. Mari kita bersama-sama berjuang, mari kita bersama-sama giat melakukan pekerjaan Tuhan, karena kita tahu segala jerih lelah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Let us persevere and let us be filled with zeal as we serve our God.